Kabar gembira bagi pensiunan, siap-siap 10 juta lebih akan diterima mulai 1 Juni 2025. Para pensiunan bisa mengecek pencairannya lewat aplikasi Taspen serta 4 keuntungan sistem fully funded. Sederet informasi ini kita sampaikan pada sore hari ini di Kamis 29 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama. Bapak Ibu, sebentar lagi Bapak Ibu akan mendapatkan gaji pensiunan PNS yang akan kembali dicairkan pada 1 Juni 2025. Pencairan gaji pensiunan PNS tersebut akan dilakukan PT Taspen pada 1 Juni 2025. PT Taspen telah mengkonfirmasi akan mengirim gaji pensiunan PNS tepat pada 1 Juni. Yang artinya kalau kita lihat sekarang adalah tanggal 29, tinggal 2 hari lagi Bapak Ibu akan menerima pencairan gaji di 1 Juni. Mulai 1 Juni, Bapak Ibu akan mendapatkan uang tembus 10 juta lebih di Juni 2025 bagi golongan tertentu. Kalau kita lihat, nominal gaji pensiunan PNS yang akan dicairkan PT Taspen pada 1 Juni 2025 nanti adalah golongan 1A mendapatkan gaji pokok tertinggi 1.962.200. Ini gaji pokoknya saja. 1B 2.077.300, 1C 2.165.200 dan 1D 2.256.700. Ini gaji pokoknya ya. Jadi untuk golongan 1 gaji pokok tertinggi 2.256.700 ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain anggaplah 3 juta. 3 juta dikali 2 dengan gaji ke-13 nantinya yang akan dicairkan artinya tembus 6 juta untuk golongan 1. Sedangkan untuk golongan 2, gaji pokok yang akan didapatkan untuk pencairan gaji nanti adalah 2A maksimal 2.833.900, 2B 2.953.800, 2C 3.078.700 dan 2D 3.208.800 rupiah. 3.200.000 dengan tunjangan-tunjangan lain kita anggap 3,5. 3,5 kali 2 artinya 7 juta baru untuk golongan 2D. Lantas golongan manakah yang akan mendapatkan hingga 10 juta nantinya di bulan Juni? Kita masuk di golongan 3. Golongan 3 mendapatkan gaji pokok tertinggi 3,5 jutaan, 3B 3,7 jutaan, 3C 3,8 jutaan, dan 3D 4.029.600 rupiah. Ketika ditambah dengan gaji ke-13, 4 juta dikali 2 jadi sekitar 8 atau 9 juta nantinya. Dan golongan yang akan mendapatkan potensi sampai 10 juta lebih di Juni adalah golongan 4. Karena kalau kita lihat 4A gaji pokoknya saja sudah mencapai 4.200.000. 4B 4.377.800, 4C 4.562.900, 4D 4.755.900 dan 4E 4.957.100 rupiah. 4E gajinya hampir tembus 5 juta untuk gaji pokok. Ketika ditambah dengan tunjangan lain, otomatis ini akan lebih dari 5 juta rupiah. Ketika gaji Juni ditambah gaji ke-13, maka tembus 10 juta lebih untuk gaji pensiunan golongan 4E. Nah, terkait dengan kenaikan gaji, hingga saat ini belum ada informasi terkait dengan kenaikan gaji bagi pensiunan. Sebelumnya, selama pemerintah belum mengeluarkan aturan baru terkait dengan gaji pensiunan PNS, PT Taspen akan tetap mencairkan gaji pensiunan PNS menggunakan PP nomor 8 tahun 2024. Dan kita masuk di informasi kedua terkait dengan pencairan gaji ke-13, ternyata bisa kita cek melalui aplikasi Taspen. Nah, pemerintah melalui PT Taspen akan mulai menyalurkan gaji ke-13 bagi pensiunan pada tanggal 2 Juni. Pencairan ini dilakukan secara otomatis tanpa perlu pengajuan atau verifikasi ulang dari penerima manfaat. Besaran gaji ke-13 yang diterima oleh pensiunan PNS dihitung berdasarkan penghasilan bulan Mei 2025 yang mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Perlu dicatat bahwa gaji ke-13 tidak mencakup tunjangan kinerja atau tukin yang biasanya hanya diberikan kepada ASN aktif. Sementara itu, mengutip dari beberapa sumber, untuk memastikan pencairan gaji ke-13, pensiunan PNS dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengunduh aplikasi andal by Taspen
melalui aplikasi Google Play Store atau App Store. Kemudian yang kedua, lakukan autentikasi dengan buka aplikasinya, pilih menu autentikasi, masukkan data diri seperti NIK, nomor taspen, nomor kartu PNS atau elektronik, lakukan swafoto sesuai instruksi untuk verifikasi biometrik. Dan yang ketiga, bisa mengecek status pembayaran. Setelah berhasil login, pengguna dapat melihat status pencairan gaji ke-13 pada aplikasi. Jika mengalami kendala atau memiliki pertanyaan lebih lanjut, pensiunan dapat menghubungi call center Taspen di nomor 1500919 atau mengunjungi kantor cabang Taspen terdekat. Dengan adanya pencairan gaji ke-13 ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi para pensiunan PNS dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian terkait dengan wacana perubahan skema pensiun PNS, ternyata ada 4 keuntungan dari sistem fully funded ini. Pemerintah Indonesia melalui Menkeu Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan perubahan besar dalam sistem pensiun pegawai negeri sipil. Skema lama berbasis PSU Go nanti akan diganti dengan sistem baru dengan menggunakan sistem fully funded atau yang dikenal dengan skema iuran pasti. Sistem fully funded adalah skema di mana dana pensiun dikumpulkan secara bertahap sejak awal masa kerja PNS melalui iuran dari pegawai dan pemberi kerja. Dana ini kemudian dikelola secara profesional dan diinvestasikan agar memberikan imbal hasil optimal ketika pegawai memasuki masa pensiun. Berbeda dengan sistem PSU Go yang seluruh pembayaran pensiunnya dibebankan langsung ke APBN. Fully funded menciptakan cadangan dana yang mandiri dan lebih berkelanjutan. Mengapa sistem lama diubah? Skema PSU Go dinilai tidak efisien karena pertama, beban pensiun sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Kedua, iuran hanya 4,75% dari gaji pokok, bukan total penghasilan. Ketiga, tidak ada cadangan dana sehingga negara harus terus mensubsidi saat pegawai pensiun. Dengan harapan hidup penduduk Indonesia kini mencapai 72-73 tahun, jumlah pensiunan terus meningkat dan membebani APBN hingga lebih dari 2.900 triliun. Skema lama tidak lagi mampu menopang beban fiskal jangka panjang. Keuntungan skema fully funded ini yang pertama, iuran rutin dan konsisten sejak awal masa kerja. Kedua, dana terkumpul dan dapat diinvestasikan untuk hasil optimal. Ketiga, memberikan nilai tambah ekonomi, termasuk bagi sektor keuangan nasional. Keempat, tidak membebani APBN secara langsung, karena pembayaran manfaat berasal dari dana yang dihimpun. Bahkan bila dikelola secara profesional, pensiunan PNS di masa depan disebut-sebut bisa membawa pulang dana pensiun hingga 1 miliar rupiah.